Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Falah Gede Aceh untuk sama-sama kita ikuti pengajian kitab Daqaiqul Akhbar. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini kita masih setia mempelajari hadis dan juga athar yang berada pada kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga menjadi penambah iman dan keyakinan bagi kita semua. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita masih bercerita tentang malaikat kiraman katibin, artinya malaikat rakib dan atid. Kenapa disebut atau dinamakan kiraman katibin? Ternyata kiraman artinya mulia, katibin artinya mencatat, dan malaikat ini beliau ketika saat ada kebaikan dari manusia yang disampaikan kepada Allah, maka mereka akan segera menaikkan laporan dengan secepat mungkin. Akan tetapi apabila ada keburukan yang dilakukan oleh manusia, maka sebisa mungkin malaikat ini akan menutupi aib daripada manusia tersebut, sehingga Allah menamakan mereka kiraman katibin, malaikat pencatat yang sangat mulia. Kita masuk bab 19. Al-babut tasi'u asyara fi anna ruha ba'dal khuruji ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat unik, asyik, bahkan inilah bab yang paling dinanti-nanti di dalam kitab ini, yaitu bagaimana cerita tentang roh yang kembali ke rumah. Bab ke-19 pada menyatakan bahwa sesungguhnya roh setelah keluar datang ke kuburnya dan ke rumahnya. Nah, ini kan menjadi polemik, menjadi tanda tanya, menjadi pusat bahasan banyak orang. Apakah benar roh naguwa rumoh? Nah, pertanyaan ini ternyata sudah muncul dari sekian lama, dan hanya di kitab ini, boleh dicari di kitab lain saya rasa ada pembahasan tentang roh yang kembali ke rumah. Dia hanya ada di kitab Daqaiqul Akhbar ini, kitab pembahasan kabar-kabar yang halus, kabar-kabar yang unik dan menarik. Qala Nabi alaihi salam, telah berkata Rasulullah alaihi salam, di atasnya Rasulullah itu sejahtera, atau kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mau kita bahas ini adalah hadis. Jadi dalam kitab ini ada hadis, ada asar, ada pendapat ulama. Asar kata-kata sahabat, pendapat ulama itu kadang-kadang karangan daripada ulama lainnya. Sedangkan hadis disebut atau dinyatakan dengan qalan Nabi. Kalau ada qalan Nabi, pastinya itu hadis. Idza kharaja ruhu min badani bani Adam wa ma salasatu ayyamin yaqulu ruhu ya rabbi inni hatta amshi wa andur ila jasadil ladzi kuntu fihi. Apabila telah keluarlah roh daripada badan anak Adam dan telah berlalu 3 hari, berkatalah roh, wahai Tuhanku, berikan izin kepadaku sehingga aku berjalan dan aku melihat kepada tubuhku yang dulu aku berada padanya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, roh setelah 3 hari keluar dari badan, maka roh tersebut akan meminta izin kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk melihat tubuhnya, karena roh kan sudah berpisah dari tubuh. Jadi kenapa sebagian kita
berdoa, mengadakan tahlil selama 3 hari. Dasarnya di sini. Kayak cerita kenapa ada orang yang tahlil 7 hari, ada yang tahlil 40 hari. Kita pernah dengar ya di belakang cerita tentang diperiksa dalam kubur selama 40 hari. Nah, itu cerita tentang berapa lama orang mengadakan tahlil, dari dalilnya. Ini cerita 3 hari setelah kematian. Roh meminta izin. Faya'dhanullah, maka memberikan izin oleh Allah. Faya'dhanullahu ta'ala lahu, maka Allah memberikan izin baginya. Ini yang awal tanya, roh itu kan di dalam kubur, dia disiksa dan diberikan pahala sesuai dengan amalannya, betul. Tapi hadis Rasulullah menyatakan bahwa setelah 3 hari roh tersebut minta izin dan mau pulang melihat tubuhnya yang dulu pernah digunakan olehnya. Fayaji'u ila qabrihi, maka datanglah roh tersebut kepada kuburnya. Karena roh dan jasad belum tentu sama posisi, mereka berada di 2 dimensi yang berbeda. Jadi roh tersebut datang ke kuburannya. Wa yanzuru ilaihi min ba'idin, dan melihat oleh si roh kepadanya tubuh dari jarak jauh. Jadi begitu datang ke kubur, tidak langsung masuk ke dalam kubur, tapi melihat dari jarak jauh. Wa qad sala min